Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Keluargaku yang dimuliakan Allah, kembali kami mengajak kita semua, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Kita jalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Kata beliau dalam hadis yang mulia Nabi Muhammad SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya, lama hidupnya, makin baik pula amal perbuatannya. Wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya, lama hidupnya, tapi semakin banyak dosa yang diperbuatnya. Ini cukup jelas hadis ini, keluargaku yang dimuliakan Allah. Kita dikasih Allah akal sehat, dikasih Allah kita bisa berpikir, dikasih Allah kita bisa memilih mana baik, mana yang buruk. Maka ketika Allah bicara tentang larangan, maka tak usah didiskusikan. Pasti kalau kita langgar aturannya, pasti akan mengandung kemudaratan terhadap diri kita. Mana yang disuruh Allah, tak usah lagi banyak diskusi, lakukan saja. Karena semua suruhan Allah pasti mendatangkan manfaat untuk kita sebagai hamba Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah masuk di awal pekan pertama dari bulan Sya'ban. Secara harfiah, Sya'ban itu adalah cabang. Sya'ban itu bisa juga diartikan dengan berpencar. Maka kalau disebut Sya'ban itu juga bulan yang dilupakan, memang betul. Bulan Rajab itu adalah bulan, salah satu bulan haram, maka dia biasa orang selalu memuliakannya, itu biasa. Di antara Rajab dengan Ramadan, disitulah letaknya bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ini adalah bulan yang banyak manusia lalai. Padahal bulan Sya'ban ini nanti akan kita sampaikan bagaimana kemuliaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nanti baru kita mulai paham. Rupanya kalau di Ramadan orang sudah bersiap-siap untuk di bulan Rajabnya persiapan untuk Ramadan, malah di bulan Sya'ban ini sudah lebih sepantasnya, lebih semangat lagi untuk mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kenapa dia disebut dengan Sya'ban? Karena Sya'ban ini adalah kebiasaan orang Arab. Masuk bulan Sya'ban ini musim panas, maka orang-orang itu berpencar. Kenapa mereka orang Arab itu berpencar? Mencari sumber-sumber mata air. Maka tidak salah orang mengartikan Sya'ban itu adalah berpencar. Ada yang menyebut Sya'ban itu adalah cabang. Ada yang menyebut Sya'ban itu juga adalah bagian dari lubang. Semua itu benar karena dia secara harfiah diartikan. Tapi sebenarnya Sya'ban ini dalam hadis Nabi apa? Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Apa kata Nabi dalam hadis yang mulia itu?
Ketika orang menyadari tentang Sya'ban, kita terjemahkan hadisnya bahwa bulan Sya'ban inilah bulan yang amal manusia ini selama 1 tahun itu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Maka di ujung hadis itu Nabi sendiri berpesan, karena di bulan Sya'ban ini amal tahunan akan dilaporkan. Maka kata beliau, uhibbu, aku suka ketika amalku dilaporkan malaikat, aku sedang posisi dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Inilah dalil yang cukup kuat saudara yang dimuliakan Allah, bahwa ketika nanti mengomentari tentang hadis Nabi bersumber dari sahabat Nabi, ketika mereka bertanya kepada Nabi apa kesaksian mereka dalam hadis yang mulia itu, bahwa kami tidak melihat Rasulullah, kata sahabat, bagaimana beliau berpuasa di bulan Ramadan. Di bawah Ramadan itu Nabi tak pernah puasa lebih banyak dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Mengartikan hadisnya, Ramadan betul semua kita puasa kecuali yang mungkin uzur, full sebulan. Apakah di bawah Ramadan itu Nabi paling banyak puasanya di bulan Rajab? Bukan. Apakah di bulan Haram, Zulhijjah, Dzulqa'dah? Bukan. Tapi Nabi, kata sahabat, lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Maka kesaksian para sahabat ini menjadi dalil kuatlah bagi kita bahwa kalau bapak sudah bersemangat puasa sunnah di Rajab, harus lebih bersemangat lagi puasa di bulan Sya'ban. Kalau sudah banyak persiapan-persiapan di bulan Rajab kemarin, mungkin puasa sunnahnya masih Senin Kamis dapat 8 hari. Atau mungkin sebagian yang lemah sedikit dapat 3 hari, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Di bulan Sya'ban ini gas sedikit. Berapa ketentuannya Pak Ustaz? Semaksimal mungkin. Kalau bahasa maksimal memperbanyak, dia bukan kaitan dengan angka. Maka orang yang biasa puasa Senin Kamis Rajab memperbanyak di bulan Sya'ban, itu artinya mungkin dia mampu 10 atau 20. Bapak yang mampu 3 hari puasa di bulan Rajab, perbanyak di bulan Sya'ban. Perbanyak maksud itu bapak puasa 5 hari. Jadi jangan dikategorikan berarti full Ramadan Sya'ban di puasa-puasa. Bukan itu maknanya. Bermakna kalau memperbanyak bahasanya bukan kaitan dengan angka. Memperbanyak itu meningkatkan dari puasa di bulan-bulan sebelumnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama, kemuliaan Sya'ban ini adalah dikumpulkan amal selama 1 tahun. Sya'ban 1445 Hijriah jumpa Sya'ban 1446 Hijriah. Tahun ini sedang lagi proses amal-amal kita ini didata ulang, akan dilaporkan oleh malaikat sama Allah. Maka inilah disebut kemuliaan Sya'ban, dilaporkan amal dalam 1 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kapan lagi amal manusia ini dilaporkan? Yang kedua, ada amal pekanan, 2 kali dalam sepekan. Hadisnya jelas. Yang pertama, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata Rasulullah, aku dilahirkan hari Senin. Kenapa ya Rasulullah engkau puasa di hari Kamis? Maka kata Rasulullah, hari Kamis itu amal sedang diangkat. Maka disesuaikanlah hadis Nabi, rupanya amal kita ini dalam sepekan itu juga diangkat 2 hari, Senin dan Kamis. Turun lagi ke bawahnya supaya makin berhati-hati kita. Apakah ada amal kita ini diangkat selama 24 jam? Ada. Jangan dipahami hadis ini seolah-olah berarti Pak Ustaz selain Senin Kamis tak usah beramal. Bukan itu makna. Kalau hari Senin, hari Kamis sudah giat beramal, di hari lain pun harus lebih ditingkatkan. Pasti catat amal tadi bagus nilainya. Jadi kapan harinya Pak Ustaz? Jadi Senin Kamis pekan. Maka kalau dia dalam hitungan jam 24 jam, jumpalah hadis Nabi dalam kitab Abi Jamrah, hadis yang paling besar itu kitabnya. Maka disebutkan di situ, annal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah itu
Yata'aqabuna, mereka itu ganti shift. Apa mereka ganti shift Pak Ustaz? Karena mereka lelah letih? Bukan. Mau kasih tahu ke kita bahwa malaikat ini ada malaikat siang, ada yang malaikat menjaga malam untuk kita. Kapan mereka pergantiannya dalam hadis itu? Pertama, yang shift malam dia akan bergantian nanti di waktu subuh. Malaikat siang yang menjaga kita hari ini, dia akan nanti berganti di waktu asar. Maka jaga waktu asar ini baik-baik. Maka dalam hadis yang panjang itu ditanya oleh Allah, memberitahu kepada kita semua. Apa kata Allah? Malaikatku, apa terakhir yang dilakukan orang kita di ketika sholat asar? Sebahagian tentu kita masing-masing akan menjawab, karena itu yang kita lakukan. Malaikat itu sifatnya dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka berbuat dosa melawan Allah. Apa yang disuruh Allah, itu dia kerjakan. Kalau dia nampak orang ini memang tak sholat asar, itu yang dia tulis. Kalau nampak dia orang ini memang sholat asar, dia tinggal, itu yang dia tulis. Kalau nampak dia orang ini sedang berzikir, itu dia tulis. Maka Allah bertanya dalam hadis itu, bukan Allah katakan, ngasih tahu kepada kita, wahai para hambaku, malaikat asar ini sedang menaikkan amal. Banyak catatan-catatan kalian ini, sebagian tak sholat, sebagian lalai, sebagian di akhir waktu. Maka asar itu jaga baik-baik, sholatlah di awal waktu, supaya catatan amal harian ini bagus di hadapan Allah. Bagaimana dengan subuhnya? Berganti shift lagi mereka malaikat ini. Apa yang mereka lakukan? Maka apa yang terakhir dilakukan orang ini, tentulah sebelum matahari terbit, itulah yang akan dia laporkan kepada Allah. Saudaraku, bisa dibayangkan kalau sempat ada seorang muslim, seorang yang mengaku beragama Islam, tapi bertahun-tahun dia tak sholat. Bagaimana catatan amal dia yang dilaporkan malaikat di hadapan Allah? Apakah dia tak malu? Karena belum meninggal, dia katakan biasa saja. Kita kiaskan, mendekatkan paham. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, datang dari Jakarta tim survei, tim audit. Inginnya kita ketika tim audit bertanya ke bos perusahaan, bagaimana menurutmu, pendapatmu, sepengetahuanmu tentang karyawan yang satu ini? Yang ditanya itu bos kita, yang ditanya itu bos kita tentang diri kita. Kita ingin bos itu melaporkan yang baik-baik saja. Kita sangat ingin yang dilaporkan bos itu, karyawan ini baik, datangnya cepat, pulangnya lambat, bertanggung jawab. Insya Allah amanlah kita dalam bekerja. Tapi bagaimana malaikat itu melaporkan, ini sudah banyak makan nikmat, sholat subuh pun tak mau, sholat asar pun selalu akhir waktu, sholat subuh kadang jam 6, jam 7. Apa yang dibanggakan dalam hidup di besok? Sementara dalam bahasa Qur'annya, bahasa itu sudah jelas. Apakah kita berkumpul besok ramai-ramai? Awalnya ramai, tapi menghadap Allah farda, sendiri-sendiri. Bagaimana besok dinampakkan catatan itu? Rupanya sekian puluh tahun dipakai, tak pernah sholat. Sekian puluh tahun dipakai, selalu di situ, lalai. Untunglah Allah itu tak pemarah. Masih besar kasih sayangnya, dikasihnya nikmat hidup. Maksud Allah, perbaiki itu. Tapi bagi orang yang beriman, yang bisa memahami khutbah ini dengan baik, kalau tidak juga dari kacamata iman, hawa nafsu yang dikedepankan, maka khutbah ini seolah-olah hanya terlintas di telinga. Tidak ada pemikiran untuk merenungkan apa yang disampaikan. Tiba masanya besok, ketika sudah habis masa, pisahlah ruh dengan jasad. Saya yakin dan percaya, ratusan orang yang kita antarkan ke pemakaman, maka itu cukup menjadi pengajaran bagi kita. Demi Allah, mereka itu juga banyak yang menyesal gara-gara tidak maksimal beramal di atas dunia ini. Hari ini masih hidup. Apakah besok Jumat, pekan besok masih hidup kita? Tak tahu kita. Jangankan Jumat besok, nanti asar pun tak ada jaminan kita masih hidup. Jangankan nanti asar, khutbah ini pun tak ada jaminan selesai ku sampaikan. Apa maksudnya? Berbenah diri kita.
tak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali kematian. Waspadalah saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa kita berpikir lebih serius hari ini. Jagalah amal-amal harian kita. Subuh dengan asar, berbanyak zikir supaya catatan naik itu bagus. Bukan berarti zuhurnya tak bagus, bagus. Maghrib isya tak bagus, bagus. Tapi subuh dengan asar on time. Jaga awal waktu, betul-betul lakukan dengan baik supaya naik catatan itu dengan sebaik-baiknya. Amal pekanan Senin, Kamis. Amal tahunan inilah momennya sekarang, bulan Syakban. Maksimalkan beramal, tak ada jaminan kita jumpa Syakban tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattabi'u ya ulil absar.